Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari di kesempatan yang terbaik ini kita mau berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita khususnya sepanjang minggu ini kita bisa lewati dan kita bisa masih duduk di tempat ini ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau datang dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ini kami Tuhan, datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu, hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, dengan penuh kerinduan kami, kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah, ku sembah ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Amin, amin Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan kami Tuhan, keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah ya Bapa. Ku sembah Engkau Tuhan, dengan segala kerinduan hati kami Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, kami memanjangkan Tuhan, ku sembah. Mari umat Tuhan, mari datang dengan seluruh hati kita. Kita sembah Allah yang maha besar, kita sembah Allah yang maha tinggi dalam hidup kita. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidup kami, dalam hidupku selalu ku sembah Engkau Tuhan, ya Tuhan ya Bapa.
Engkau Tuhan. Ku sembah, katakan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan, kami mau sembah Engkau. Yang layak kami sembah Tuhan. Ku sembah, Engkau yang kami sembah. Ku sembah, oh Tuhan, benar Yesus, hanya Engkau yang ku sembah. Pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kami umat-umat Tuhan bisa berkumpul lagi dalam rumah Engkau untuk kami menaikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau berikan hati yang sungguh, hidup yang sungguh, pikiran yang lebih sungguh lagi untuk kami mau dekat menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar urapan Tuhan, kuasa Roh-Mu bekerja dalam hidup setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Agar kami merasakan pemulihan daripada Tuhan. Agar kami bisa merasakan sukacita daripada Tuhan. Agar kami bisa merasakan kekuatan yang baru lagi daripada Tuhan. Sehingga kami keluar di tempat ini Tuhan. Kami benar-benar menang karena ada Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah pada sore hari ini. Biar urapan Tuhan juga turun ke atas mereka Tuhan. Agar mereka melayani Tuhan. Karena mereka sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami memulai ibadah kami dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan jiwa kami yang hidup. Haleluya.
Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari saya undang dia semuanya bangkit berdiri. Kita membesarkan nama Tuhan, karena dialah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar. Amin. Glory bagi Tuhan. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Kehidupan berkuasa, serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Selamat satu dalam namanya. Oh, dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus Maria bersama. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita. Haleluya. Mari lebih sungguh kita katakan bersorak-sorai. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari umat Tuhan serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia Yesus. Sekali lagi ya, mari katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Nama Allah kita tiada yang lain. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa tunduk dalam namamu Tuhan. Allah luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia Yesus. Mari ya, serukan, serukan namanya. Mari umat Tuhan, serukan nama hari bagi nama Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namamu. Oh, dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia Yesus. Yesus Tuhan Raja, Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia Yesus. Yesus nama di atas nama-nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yesus nama di atas segala nama dalam kehidupan kita. Silakan duduk semuanya. Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita juga lebih lagi mengasihi Tuhan. Mari kita berikan hidup lagi kita sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, hidupku sekarang kami mempersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Hidupku sekarang
besar kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak berubah dari dulu sekarang hingga selamanya saudara. Mari kita tetap pertahankan kasih kita juga kepada Tuhan. Tak berubah apapun, situasi apapun, kondisi bagaimanapun, mari jemaat-jemaat Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kondisi seperti ini, mari tetap kita kuat di dalam Tuhan. Mari tetap kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan terus bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan. Lewat kebenaran firman yang akan kita dengar sebentar, menjadi penerang dalam kehidupan kita, menjadi sumber kekuatan yang baru dalam hidup kita, untuk kita kembali lagi dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan, yang tak dapat berjalan tanpa bersama-sama denganmu Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, akan kami melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Jadikan kami bejana yang siap
hanya Engkau Tuhan. Tak akan ku lepaskan Engkau dalam hidupku. Kami serahkan hidup kami, pikiran kami, kehendak kami, seluruh hidup kami, harapan kami hanya kepadamu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari kalau bukan Tuhan, kami tidak ada sebagaimana kami ada. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang dapat dibanggakan dan tak ternilai hidup ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu menjadi kebenaran kami.
Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami semua kebenaran-Mu. Kami mengerti semua kehendak Tuhan. Kami mengerti segala rencana Tuhan. Kami mengerti semua janji Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengampuni segala dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu Tuhan. Tuhan urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami akan mendengar sebagian firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersuka cita untuk keberadaan kita, istimewa kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan, ya, mengalami hadirat Tuhan. Teristimewa kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 16 Oktober. Ya, saya akan memberikan tema jangan melupakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita ini seperti roda berputar, silih berganti. Katanya seperti siang dan malam, suka dan duka. Ya. Tidak seperti jalan tol, ya, seperti roda berputar, ya, siang dan malam, suka dan duka. Ya. Tapi banyak kali Bapak Ibu, sering kali kita tahu bahwa hari-hari ini ya sukar jahat karena si iblis, setan menebar kejahatan. Seringkali ketika kita menghadapi di dalam kehidupan ini ada hal yang kita tidak harapkan atau tidak sesuai, ya kita merasa ya kok Tuhan melupakan kita, gitu ya. Seringkali dia tanam, ya, si jahat itu menanam benih di mana sehingga kita mengambil kesimpulan, oh Tuhan melupakan kita. Tetapi Bapak Ibu, firman Allah katakan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya. Dan kita jangan melupakan Tuhan. Coba kita membaca ayat kita Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 16. Ini adalah jawaban yang keluhan umat Tuhan ketika dia menjalani kehidupan, dia merasa kok berat, ya, banyak hal yang dia hadapi. Tuhan menjawab dengan firman Tuhan. Yesaya 49 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Sion berkata, Sion ini menggambarkan ya umat Tuhan. Istimewa pada waktu itu bangsa Israel. Tuhan telah meninggalkan aku. Ini pernyataan. Tuhanku telah melupakan aku. Tapi ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Garis bawahi dan ingat terus, Tuhan tidak pernah melupakan
engkau dan saya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu telah di ruang mataku. Umat Tuhan, Tuhan izinkan mereka mengalami kesukaran, kekurangan, peperangan, ya mereka ditawan karena mereka melupakan Tuhan. Ya, kita harus ya diingatkan jangan melupakan Tuhan. Ya. Tetapi perlu kita mengetahui janji Tuhan. Ayat 6, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, jadi kita dilukis di tangan Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di mataku. Dengan kata lain diingat. Seringkali biasanya anak-anak muda, kebiasaan dulu juga, ya, apabila itu menjadi suatu peringatan tugu, mereka biasa mengukir, ya ada sesuatu ya unggul. Misalnya kalau anak muda seringkali mencoret ya sesuatu. Kalau ada yang ke Israel ada ya sesuatu tempat yang ditulis namanya, oh dia pernah di sini. Sekian tahun dia datang, dia lihat ya. Macam-macam saudara-saudara. Ya, menulis, melukis dan lain-lain untuk mengenang, mengingat bahwa dia ada di tempat itu, ada peristiwa ya di tempat itu. Ya. Selalu di dalam Alkitab ini ketika umat Tuhan ada di suatu tempat atau pengalaman suatu, mereka membangun kayak tugu ya gitu. Ya, jadi melukis ya, diingatkan ya bahwa engkau ini selalu Tuhan ingat ya. Umat Tuhan, engkau selalu diingat oleh Tuhan, ya, karena Dia melukiskan di telapak tangannya. Saya kadang-kadang juga kalau suatu ada yang, ya, suatu yang perlu saya ingat, kadang-kadang kalau terpaksa nggak ada kertas, saya tulis di tangan ya untuk mengingat. Kalau dulu anak-anak cerita-cerita pengalaman, tangannya ditulis, kakinya ditulis, untuk apa itu? Nyontek kalau dulu. Semuanya ditulis ya, saudara-saudara. Kalau dulu. Kalau sekarang canggih ya, dengan HP. Nah saudara-saudaraku yang kasih, kurang baik itu. Tapi ini apa yang ditulis di tangan itu gambaran ya bahwa kita diingat oleh Tuhan. Tembok-tembokmu ya, tetap di ruang mata Tuhan. Tuhan selalu melihat ya, karena mereka mengeluhkan kehidupan mereka ini ya, sepertinya dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan. Lalu dia juga memberikan gambaran ya, seperti ibu yang baru melahirkan, tentu dia tanggap ya. Kalau ada suara tangisan, tentu dia akan cepat-cepat untuk menghampiri bayinya. Ya. Selalu ingat kepada bayi. Tapi ada juga sekarang saudara-saudara, ibu-ibu yang ya menelantarkan anak, ya, bayinya ditinggal karena satu dan dua hal. Ya, ada ya cerita, ada teman cerita juga, banyakkan di yayasan rumah
ya yatim piatu, tahu-tahu pagi-pagi ditemukan ada bayi yang masih merah di depan rumah yayasan, ditinggalkan oleh ibunya, ada yang dibuang dan lain-lain, saudara-saudara. Bisa saja ibu ya melupakan ya janinnya, bayinya, ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak seperti itu. Ya. Dia tidak seperti itu. Coba kita lihat Mazmur 37, apapun kesalahan, situasi, kondisi yang dialami oleh Raja Daud, diingatkan Mazmur 37 ayat yang ke-28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi ya, Tuhan itu selalu memegang ya, janjinya sesimewa kepada kekasih-kekasihnya. Ya, dia tidak akan meninggalkan, tidak akan melupakan. Satu waktu saudara-saudaraku ada peristiwa mengenai Mordekai itu. Kalau saudara baca di dalam Ester pasal yang ke-6, dia berbuat kebajikan ya Mordekai ini ya kepada raja, tetapi dia tidak mendapat penghargaan. Ya, kalau saudara membaca, nah, Tuhan ingatkan ya, supaya ya, raja ini mengingat ya, apa yang dilakukan. Nah, Tuhan sanggup dengan berbagai cara ya saudara-saudaraku yang kasih ya, bahwa dia ya memelihara, memperhatikan umatnya. Mordekai Ester pasal yang ke-6, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Bisa-bisanya ya raja menyuruh pegawainya untuk ya, melihat pencatatan ya, sejarah peristiwa-peristiwa yang lalu. Ketika dibacakan di hadapan raja ayat 2, dan di situ didapat suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtam dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikrar membunuh Raja Ahasveros. Kalau saudara baca ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita tahu bahwa ya ada yang membenci ya umat Tuhan, ya Haman. Istimewa si Mordekai ini yang sudah ada di titik nadir, dia akan digantung, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi di situ justru Tuhan mengingat Mordekai ini. Ya, bukan kebetulan ya raja nggak bisa tidur, disuruh pegawainya tolong lihat catatan sejarah lah, buku sejarah. Ketika dibaca kok ada namanya Mordekai. Ya, ini anak Tuhan. Ya. Dia pernah memberitahukan ya, ada dua orang sida-sida ingin membunuh raja. Ya, Raja Ahasveros ini. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun.
Lalu dia bertanya kepada orang kepercayaannya si Haman. Ya, kalau saudara membaca selanjutnya, ya, ayat yang ke-6 setelah Haman masuk, bertanya raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormati? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi? Dipikir dirinya dia, saudara, si Haman. Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormati, hendaklah diambilnya pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberikan mahkota kerajaan kepadanya. Hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar dan orang-orang bangsa. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormati. Kemudian hendaklah diarak mengendarai kuda melalui lapangan kota, sedang orang berseru di bawah. Begini dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormati. Lalu dia katakan, lakukan itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ketika dia tahu bahwa itu akan dilakukan kepada Mordekai, kalau saudara baca ayat yang ke-12, dia menjadi sedih hati, saudara-saudaraku. Ya, karena dia ingin membunuh. Singkat ceritanya, saudara-saudaraku, ya, Tuhan membela Mordekai dan Esther. Ya, akhirnya si Haman ini yang digantung, mati, saudara-saudaraku. Ya, Mordekai dimuliakan. Akhirnya Esther menjadi permaisuri, ya, menjadi ratu. Saudara-saudara, itulah ya, Tuhan tidak melupakan umatnya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dia bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan ya kepada orang-orang yang dipanggil atau yang mencintainya, yang menjadi kekasih-kekasihnya. Tuhan akan mengingat, saudara-saudaraku. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita ketika kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan atau yang mencintai ya Tuhan, mencintai, melakukan kebenaran, ya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sesuatu yang kita alami itu melebihi kekuatan kita. Ya, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi Tuhan ya tidak pernah melupakan kita, ya seperti Mordekai. Begitu juga Yusuf. Ketika dia dapat menafsir mimpi ya pegawai, dia dilupakan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Satu waktu Firaun bermimpi juga yang mereka tadi ditafsirkan ya pegawai raja. Ingat ada Yusuf di penjara. Akhirnya Yusuf dipanggil dan dia menafsirkan, dia menjadi ya orang nomor 2 di Mesir, menjadi perdana menteri. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu tidak pernah terlelap ya seperti khotbah saya yang lalu. Ya, dia tidak seperti kita. Sebab itu dikatakan ya kita ini dilukiskan di dalam tangan. Tembok-tembok kita itu selalu ada di mata. Tuhan mengingat kita. Ya, Tuhan peduli kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Coba kita melihat Mazmur 65. Mazmur 65 ayat yang ke-24. Ya, maksud saya ayat yang ke
ayat yang ketiga. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua orang yang hidup. Ya, Tuhan itu mendengar ya segala seruan kita. Ya. Dia senantiasa sebelum kita aja berseru dia udah tahu. Ya, sebelum kita meminta dia sudah tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Dia pasti akan menjawab. Ya, lebih dulu dia melakukan pertolongannya kepada kita. Ya, sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan kita melupakan Tuhan. Ya, dan jangan biarkan kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan melupakan kita. Seringkali kalau kehidupan kita mulai tawar hati, putus asa, takut, hati-hati, itu benih dari si jahat telah menabur di dalam kehidupan kita sehingga ada kebimbangan ya di dalam kehidupan kita. Coba kita baca satu ayat lagi di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kemenangan. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah kita selalu ingat memahami bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak pernah melupakan kita, sehingga kita tidak perlu takut. Ya, Dia selalu bersama dengan kita. Jangan biarkan hati kita bimbang, jangan biarkan si setan menanam benih-benih bahwa sepertinya Tuhan melupakan kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah melupakan. Dia melukis. Ya. Kita ini juga dilukiskan kita seperti biji mata Allah. Ya, selalu dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh ya melupakan Tuhan. Ya, kita harus ingat. Ya, kedua, kita harus selalu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan dengan keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mazmur 103. Dengan kita memahami Tuhan tidak melupakan kita, tentu kita selalu mau ya mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak melupakan Tuhan. Dengan sikap kita ya selalu mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seperti pemazmur ini. Ya, dia membangkitkan jiwanya. Ya, dia membangkitkan kehidupannya segenap batinku. Ya, untuk tidak melupakan Tuhan dengan mengucap syukur. Ya, sebab itu kalau kita mengucap syukur, kita percaya ya akan kebesaran Tuhan. Ya. Tapi kalau kita penuh dengan keluhan, ya amarah, sungut-sungut kepada Tuhan, tentu ya tanda kita tidak percaya, ya melupakan Tuhan. Ya. Kalau kita memahami bahwa Tuhan tidak melupakan kita, ya, kita punya pengharapan, maka kita akan selalu mengucap syukur. Tandanya juga itu kita ya
kita tetap percaya, ya, bersyukur. Walaupun sepertinya di depan kita berbeda dengan apa yang kita alami, tetapi kita bersyukur, kita yakin, ya, Tuhan pasti menolong kita. Ya, Dia tidak pernah terlelap. Ya, itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita lihat satu ayat lagi, Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, jadi kita, ya, tetap bertekun dalam doa, juga berjaga-jaga, bukan saja dalam doa, juga mengucap syukur, ya, karena memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Seharusnya membuat kita berani, saudara-saudara. Kalau kita menghadapi tantangan, tetapi kalau kita menyadari bahwa ada orang kuat di belakang kita, kita tidak takut, saudara-saudaraku. Ya, anak kecil ketika dia menghadapi tantangan, tapi kalau dia lihat ayahnya, apapun yang dihadapinya dia tidak tahu. Dia tahu bahwa ayahnya akan menolongnya, ya, akan membelanya. Begitu juga kita, ya, kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan kita yang dilahirkan baru, ya, ada benih ilahi, ada tanda, ada, ya, Tuhan di dalam kehidupan kita, ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah dilahirkan baru, ada tanda, ya, di dalam kehidupannya, ya, bahwa dia sebagai orang baru, ya, ada Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Sebab itu biarlah kita ingat tadi, jangan melupakan Tuhan, karena Tuhan tidak melupakan kita. Ya, pasti janjinya itu ya dan amin. Ya, Tuhan kalau berjanji, Dia pasti akan menepati. Apapun keberadaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak perlu gentar, tidak perlu kita meninggalkan Tuhan, kita tidak perlu kecewa, tidak perlu bersungut-sungut, tapi kita harus ingat firman Tuhan bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Amin. Tuhan memberkati kehidupan kita. Pasti dan pasti kita akan mengalami, ya, pertolongan, berkat Tuhan, pembelaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan, dan kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan, sehingga itu juga membuat kita untuk senantiasa, ya, mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan, ya, memuji, melayani Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu itu tadi. Kekuatan jiwaku, ketenangan di batinku, ya, karena ada Tuhan, ya, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tuhan menjadi kekuatan kita. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kekuatan Di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
Hosanamu untuk memuliakanmu. Mari anak-anak Tuhan, renungkanlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu ada untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara, yang seringkali tubuh ini tidak setuju dengan keadaan ini, tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Segala peristiwa terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, amin. Ketenangan hanya di dalam Tuhan, kedamaian hanya ada di dalam Tuhan. Kalau saat ini kau gelisah, ada Tuhan bersamamu. Kalau saat ini engkau sedang sedih, sedang bimbang, khawatir dan takut menjalani kehidupan ini, Tuhan ingatkan, ada Tuhan bersama dengan kita. Oh haleluya. Jangan lupakan Tuhan, jangan pergi jauh dari Tuhan. Berharap pada Tuhan, sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, hanya Engkau Tuhan, tempat aku mendapat ketenangan itu. Hanya Engkau Tuhan, tempat di mana jiwaku ini tenang. Yesus, haleluya. Ketenangan di batinku. Oh haleluya. Dalam hadiratmu menyembah, sembah Tuhan. Berserah kepadamu Tuhan, ku berserah kepadamu Tuhan. Ini aku Tuhan, ini keadaanku Tuhan. Engkau cahaya, Engkau cahaya. Selalu ada di dalam kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan.
Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau selalu bersyukur. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan. Oh, selama ini kami tidak bersyukur. Ampuni kami Tuhan. Oh, selama ini kami kurang percaya kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami selalu ada di dalam ketakutan, kami percaya sekarang Engkau ada dalam kami. Kami percaya sekarang Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan mengatasi segala masalah kami. Engkau akan mengatasi segala problem, tekanan hidup kami Tuhan. Engkau akan mengatasi segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan pada hari ini. Bahwa sebentar kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang Tuhan. Kemenangan dari Tuhan sudah menjadi bagian kami. Janji-janji-Mu Tuhan kami percayai, kami imani Tuhan. Kami bersuka cita karena hari ini kami ada dalam rumah Tuhan. Kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh mendengar nasihat Tuhan, kami boleh merasakan hadir-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami terus bangkit dan menang bersama dengan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus urapi rahasia-rahasia Tuhan. Terus disingkapkan yang akan disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mengundang pelayan kolektan. Kita akan memberikan persembahan, saudara. Tuhan Yesus, saatnya kami akan membawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Dan Tuhan menyucikan tangan kami, serta pemberian kami ini Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Boleh dipakai untuk kelangsungan bahkan kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati dan mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Juga buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti secara online yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya engkau selalu bersama dengan kami. Kami yakin dan percaya engkau selalu berserta dengan kami. Kami percaya engkau tidak pernah berubah.
Kami percaya Engkau berkuasa Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami. Engkau lihat tangan-tangan daripada jemaat-Mu yang terangkat Tuhan. Dengan segala permohonan mereka, segala beban, keluh kesah mereka Tuhan, permohonan mereka. Hamba mewakili berdoa buat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan, kemenangan, kebebasan, kesembuhan, berkat Tuhan dilimpahkan, kekuatan pemulihan terjadi, kebebasan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan jamah kami semua. Tuhan memberkati kami, memberkati sidang jemaat-Mu yang ada, juga yang tidak hadir, biar lain kesempatan boleh bersama-sama kami memuji membesarkan nama Engkau. Kali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, lalu sebaik song leader, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, Tuhan, bahkan menjalankan persembahan, semua yang terlibat menyiapkan gedung ini, yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan membalas memberkati mereka. Biarlah mereka tetap bersemangat di dalam Engkau untuk melayani Engkau, karena Engkau tidak pernah melupakan apa yang mereka lakukan untuk Engkau. Tuhan akan memberkati mereka. Berkati persembahan-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berikan dengan iman. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, biarlah tingkap langit dibukakan sesuai dengan firman-Mu, dicurahkan berkat Tuhan, dilimpahkan lagi kembali benih mereka akan menuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Biarlah Tuhan tolong pimpinan-pimpinan kami dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Kabinet, Aparat, sama keluarga mereka boleh takut akan Tuhan. Mereka memimpin dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan berkati ekonomi, berkati keamanan negeri kami yang tercinta ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu, pekerjaan Tuhan di mana-mana saja Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk PLT Gubernur kami DKI yang baru, seluruh jajaran yang terlibat, Tuhan berikan hikmat mereka. Biarlah kami boleh mengalami dampak daripada kepemerintahan mereka, dan itu juga senantiasa kami mengalami satu perubahan. Tuhan, kami merasa berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Tuhan berkati juga kelurahan di mana kami berada, Kelurahan Tengah, RW, RT juga Tuhan berkati. Komplek Pas Pampres ini Tuhan berkati, seluruh jajaran pengurus komandan komplek ini Tuhan berkati juga, baik juga komandan komplek Pas Pampres, komandan Pas Pampres bersama prajurit bersama keluarga mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima di dalam hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.